Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu kepada Allah. Sikap berdoa. Kaki dilipat, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa yang khusyuk. Berdoa, mulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan karuniakanlah kefahaman kepadaku. Semoga Allah mengabulkan doa kami. Amin. Anak-anak, kita hari ini sudah masuk minggu keempat dengan topik profesi sekitarku dengan subtopik pedagang. Apakah anak-anak tahu pedagang itu apa? Yang dimaksud pedagang adalah seseorang yang pekerjaannya menjual belikan barang dagangannya. Sedangkan manfaat pedagang adalah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar dan memudahkan masyarakat dalam mencari kebutuhannya. Pedagang ada beberapa macam loh anak-anak. Yang pertama adalah pedagang pasar. Anak-anak, apakah kalian pernah menemani ibu di pasar? Pintar, semuanya pernah ya. Di pasar ada banyak pedagang dan juga pembeli. Mereka melakukan kegiatan jual dan beli. Contohnya, Bapak ini adalah salah satu pedagang di pasar yang menjual barang-barang dagangan. Dan saat ibu kita pergi ke pasar untuk membeli barang, maka ibu kita itu disebut sebagai pembeli. Nah, sekarang anak-anak sudah paham ya siapa yang sebagai penjual dan siapa yang sebagai pembeli. Di pasar, kita bisa melihat ada banyak pedagang seperti pedagang sayur yang menjual banyak macam-macam sayuran. Ada juga pedagang buah yang menjual bermacam-macam buah-buahan. Lalu ada juga pedagang ikan, ada juga pedagang daging, dan lain sebagainya. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat benda ini? Ya, benar sekali. Ini namanya adalah timbangan. T-I-M-B-A-N-G-A-N. Timbangan. Timbangan ini berguna untuk mengukur berat dari barang-barang yang dibeli. Bila barang sudah diterima oleh pembeli, maka pembeli akan memberikan uang kepada pedagang. Nah anak-anak, itu ya penjelasannya untuk pedagang pasar. Lalu yang kedua adalah pedagang asongan.
Pedagang asongan adalah pedagang yang menjual barang dagangannya dengan cara berpindah-pindah tempatnya, seperti di angkutan umum, di bis, terminal, dan lain sebagainya. Pedagang asongan ini biasanya menjual barang-barang yang ringan-ringan dan mudah dibawa kemana-mana, seperti air mineral, koran, permen, tisu, dan lain sebagainya. Apakah anak-anak pernah melihat pedagang asongan? Pintar, semuanya pasti pernah ya, karena ada banyak sekali pedagang asongan di sekitar kita. Yang berikutnya adalah pedagang keliling, yaitu pedagang yang membawa atau menjual barang dagangannya dengan cara berkeliling. Biasanya memakai gerobak atau mobil atau box, sepeda, motor, dan lain sebagainya. Misal, pedagang sayur, pedagang bakso, pedagang somai, pedagang jamu, pedagang kerupuk, pedagang mainan, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang menjual barang-barang di tempat-tempat umum, terutama di pinggir-pinggir jalan atau di trotoar. Biasanya, pedagang kaki lima akan menggunakan gerobak atau meja untuk tepat meletakkan barang dagangannya. Sekarang, dari penjelasan tadi, apakah kalian sudah bisa menyebutkan contoh-contoh pedagang kaki lima? Wah, pintar sekali ya. Anak-anak semua benar sekali. Pedagang kaki lima biasanya bisa menjual berbagai macam makanan seperti bakso, soto, bubur, dan lain sebagainya. Ada juga yang menjual pakaian, sepatu, dan masih banyak lagi. Kalian tentu pernah melihat pedagang kaki lima ya. Kalau di Jogja, contohnya ada di Sunmor yang dekat di Stadion Maguwoharjo, atau Sunmor yang ada di UGM, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah pedagang rumahan atau biasa disebut dengan warung, yaitu pedagang yang menjual barang dagangannya di rumah atau biasanya disebut warung. Biasanya pedagang warung menjual bahan makanan pokok dan jajan-jajanan. Yang keenam adalah pedagang di mall. Biasanya pedagang berjualan yang ada di mall atau biasa disebut dengan pasar modern. Yang ketujuh adalah pedagang online, yaitu yang biasa menjual barang dagangannya lewat jaringan internet dan biasanya dikirim melalui kurir atau paket. Teman-teman, kita sekarang sudah mengerti ya arti dari pedagang dan kita sudah bisa membedakan nama-nama pedagang dari tempat mereka berjualan dan barang-barang yang mereka jual. Sekarang kita sudah semakin pintar. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Sebelum mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu Guru. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.